Kemudian Liu Erge datang ke rumah Chuazi untuk menyampaikan pesan. Jinggui mengikat tiket untuk Huzi di Gunung Xiaolang. Butuh $000 tunai. Harus dikirim dalam 5 hari. Kalau tidak, mereka akan merobek tiket. Mertua mendengar kata, merobek tiket. Langsung pingsan. Namun saat ini keluarga Zhang tidak seperti dulu lagi. Di mana lagi bisa mengeluarkan $2.000. Dengan tidak punya pilihan, Chuazi kemudian mengusulkan kepada mertua dan ibu mertua untuk menjual tanah. Bagaimanapun juga, harus menyelamatkan Jinggui terlebih dahulu. Melihat sudah 3 hari berlalu, semua orang sangat gelisah. Lebih jauh lagi, pemimpin perampok yang Zhangkui menerima uang tapi tidak melepaskan orang. Mengancam untuk memberikan $500 lagi. Mertua mendengar kata-kata ini. Sekali lagi pingsan. Perampok ini bertindak sewenang-wenang. Masih ada hukum di sini. Yang Zhangkui, aku dan kamu tak bisa berdampingan. Saya dan Anda tidak bisa berada di bawah langit yang sama. Maka Chuazi memutuskan untuk pergi dan menebusnya dengan uang sendiri kali ini. Saat itu Sansun juga sangat membenci Yang Zhangkui. Dia berkata bahwa Yang Zhangkui harus dihancurkan menjadi ribuan potongan. Baik, Ibu. Sansun berkata seperti kakekmu. Kemudian Chuazi berbicara kepada anak-anaknya. Dia akan pergi sendirian. Dia akan pergi ke Gunung Xiaolang yang berjarak 60 li untuk menyelamatkan ayah mereka. Tidak ada yang boleh ikut. Biarkan mereka merawat kakek nenek dengan baik di rumah. Sebelum pergi, Chuazi melihat anak-anaknya dengan penuh kasih. Tidak ada yang tahu apakah dia akan kembali kali ini. Dasun, siapkan kuda untuk ibu. Tidak disangka belum jauh perjalanan. Lalu Sansun mengikuti dengan menaiki kuda. Dia tahu bahwa perjalanan kali ini pasti penuh bahaya. Jika tidak ada bantuan, ibu pasti akan berada dalam bahaya. Chuazi sebenarnya tidak ingin anaknya ikut dalam bahaya. Namun hatinya sangat tersentuh. Pulanglah, ibu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan jika aku mati. Melihat bahwa dia tidak bisa menolak putranya. Akhirnya dia hanya bisa membiarkan putranya menemaninya. Saat istirahat di tengah jalan, Chuazi meminta Sansun untuk melihat dunia yang indah ini dengan baik. Sansun tahu apa yang dimaksud ibunya. Apa yang kamu tahu? Bagaimanapun, aku mengerti. Untuk ayahmu, kita berdua harus minum sampai mati. Tuan pernah mengatakan padaku ketika dia masih hidup. Jika ada kereta, pasti ada jalan. Hahaha, pasti ada jalan. Mereka segera tiba di kaki Gunung Xiaolang. Perampok menutup mata mereka agar tidak mengenali jalan ke atas gunung. Mereka kemudian menutup mata mereka. Saat Yang Zhangkui melihat Chuazi untuk pertama kalinya, dia langsung terpesona oleh kecantikannya. Tuan Yang, kami datang untuk menebus seseorang. Menebus dengan apa? Dengan dirimu? Hahaha. Sansun melihat ibunya diganggu. Langsung ingin membalas dendam untuk ibunya. Namun dia dihentikan oleh Chuazi. Dia takut Sansun akan mengalami kecelakaan lagi. Kemudian Chuazi menanyai Yang Zhangkui. Mengapa kali ini kamu membayar 2000 tael tapi tidak melepaskan orang itu? Yang Zhangkui menjawab. Dia sangat mengagumi keberanian Chuazi. Tapi dia lebih suka dengan penampilan Chuazi. Aku sudah mendengarnya sejak dulu. Lebih baik melihat Chuazi tersenyum daripada tidur dengan istri. Sepertinya aku, Yang Zhangkui, masih beruntung sedikit. Chuazi tidak ingin terlibat terlalu banyak dengan Yang Zhangkui. Dia langsung menyuruhnya untuk segera melepaskan Jinggui. Namun Yang Zhangkui berkata, melepaskan orang bisa, tapi kamu, Chuazi, harus tinggal. Ibu, melihat Yang Zhangkui tertarik padanya, maka Chuazi pun membuat rencana. Mengatakan agar mereka mengirim Jinggui dan anaknya turun gunung terlebih dahulu. Kemudian Yang Zhangkui memerintahkan bawahannya untuk pergi. Jangan biarkan mereka yang tidak penting masuk. Kemudian Yang Zhangkui bersiap untuk melecehkan Chuazi. Namun Chuazi berkata, aku bisa melepaskan sendiri. Lepaskanlah pakaianmu sendiri. Yang Zhangkui senang melihat Chuazi begitu inisiatif. Dia sangat senang di dalam hatinya. Sudah beberapa hari tidak ada pria yang terpikirkan, kan? Kamu pikir apa? Kemudian Chuazi mengambil kesempatan saat Yang Zhangkui lengah, dan menarik keluar sebilah pistol dari belakang. Yang Zhangkui menatap Chuazi dengan ekspresi ragu. Dia merasa tidak mungkin Chuazi akan membunuhnya. Namun Chuazi sama sekali tidak berniat untuk kembali hidup. Sejak hari aku mengambil tongkat, aku tidak pernah berpikir untuk mati dengan baik. Baiklah, saudara-saudaramu pasti berharap kamu mati lebih cepat. Bagus jadi kepala tongkat. Setelah Chuazi mengucapkan ini, Yang Zhangkui langsung ketakutan. Segera ia berkata untuk menutup matanya dan membiarkan Chuazi turun gunung. Tidak mungkin Spring Flower begitu mudah ditipu. Maka Yang Zhangkui memerintahkan bawahannya datang. Xiao Liuzi pertama kali bertemu dengan Spring Flower. Rasanya seperti deja vu. Kemudian Spring Flower memerintahkan Xiao Liuzi untuk mengikat Yang Zhangkui. Saat itu, Jinggui dan Sansun berhasil turun dari gunung dengan lancar. Pergi, ada pos luar. Sialan, kamu memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tidak, Yang kakak tidak memberitahunya. Kita keluar.
jaga menemukan dan berkelahi dengannya. Dia akan menembak terlebih dahulu. Ya, itu benar. Yang Zhang Kui tidak menyangka Xiao Liuzi akan begitu patuh pada saat itu. Kemudian Spring Flower memaksa Yang Zhang Kui turun gunung. Baru saja sampai setengah jalan gunung. Tiba-tiba Xiao Liuzi mengatakan bahwa ada 2 pos tersembunyi di depan. Biarkan mereka mundur dari pos. Kak, saya tidak akan melakukannya. Tentu saja kamu harus melakukannya. Film nostalgia. Hei, apa maksud tatapan itu? Kau pikir aku tak bisa melihat? Huai Zhanggang. Yang Zhang Kui tak menyangka Xiao Liuzi sekarang sangat cerdik. Tidak sedikit pun memikirkan dirinya sendiri. Hanya memikirkan untuk melindungi Chu Wazi. Akhirnya tiba di bawah gunung akan mengejar susah payah. Yang Zhang Kui tak lupa memuji Xiao Liuzi sedikit. Kau telah berjasa besar. Benar-benar bekerja keras. Kakak, ini semua demi keselamatanmu. Diam. Kemudian Chu Wazi menyuruh mereka berbaring. Dia sendiri lari cepat ke arah kuda. Yang Zhang Kui melihat Chu Wazi akan kabur. Buru-buru meminta Xiao Liuzi menembak. Tapi Xiao Liuzi mengalami kesulitan untuk menembak. Bahkan saat membantu Yang Zhang Kui melepaskan tali, dia lambat. Bahkan ketika membantu Yang Zhang Kui melepaskan tali, dia lambat. Saat Yang Zhang Kui mengambil senjata, Chu Wazi sudah jauh pergi. Membuat Yang Zhang Kui sangat marah. Setelah pulang ke rumah, Jinggui langsung jatuh sakit. Dia minum banyak obat, namun tidak menunjukkan perbaikan sedikit pun. Jinggui meminta ibunya untuk tidak lagi membuang uang membelikan obat. Jangan berbicara sembarangan. Bagaimana bisa tidak minum obat saat sakit? Ibu tidak punya harapan besar lagi. Jangan berbicara sembarangan. Melihat kondisi tubuh Jinggui semakin memburuk, Chu Wazi datang untuk menghibur Jinggui. Jinggui akhirnya setuju untuk minum obat dengan baik. Untukku. Baiklah, aku akan minum obat, Chu Wazi. Ayah mertuamu sedang menunggumu di ruang tamu. Ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Kemudian Chu Wazi mengusulkan kepada ayah mertuanya untuk membentuk pasukan milisi. Untuk mencegah kemungkinan balas dendam dari Yang Zhang Kui. Aku akan melakukannya. Para wanita bercakap-cakap di desa itu. Sejak Chu Wazi kembali dari Gunung Serigala Kecil, mereka terus menggosip di belakang. Aku dengar. Oh, Chu Wazi langsung bersama Yang Zhang Kui begitu dia pergi. Dia tinggal di gunung. Sudah tinggal beberapa malam. Sulit untuk berpisah. Aduh hahaha. Tiba-tiba Samsun yang sedang lewat mendengar percakapan mereka. Bagaimana mungkin Samsun yang selalu membalas dendam bisa membiarkan mereka? Maka Seng Sun mengambil gayung yang ada di lantai. Dan memercikkan air ke arah para wanita tukang gosip itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aduh, ini air seni. Ini sial, Seng Sun harus mati. Dalam sekejap, pasukan milisi segera terbentuk. Tidak disangka Yang Zhang Kui benar-benar datang untuk membalas dendam. Hanya terlihat dia menembak ke langit. Namun di desa tidak ada suara atau gerakan. Yang Zhang Kui sedang bangga diri. Dia berkata bahwa Chun Huazi pasti ketakutan sampai kencing. Dan mengatakan bahwa kali